Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah peradilan Islam. Peradilan Islam merupakan peraturan bersumber dari peraturan perundang-undangan negara dan juga dari peraturan syariat Islam. Hukum acara peradilan Islam merupakan peraturan hukum yang bersifat mengatur cara orang bertindak di muka hukum, misalnya dalam pengadilan agama. Dengan demikian, peradilan dimaksudkan untuk menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mana peradilan dalam Islam diposisikan sejajar dengan imamah atau kepemimpinan, sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal tapi merupakan fardu kifayah. Pembuktian dalam peradilan Islam. Pembuktian atau alat bukti untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa. Di antara mereka, beberapa hal yang bisa dijadikan alat bukti di antaranya. A. Alat bukti tulisan atau surat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengenai alat bukti tulisan ada 3 bentuk, yaitu 1. Alat bukti tulisan di dalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga sangat penting sebagai alat bukti yang kuat. 2. Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia telah mengingatnya. 3. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidak demikian, maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah. Alat bukti pengakuan. Menurut Muhammad Salmatkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan. Pengakuan adalah alat bukti yang terbatas, berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat. C. Alat bukti kesaksian. Sedangkan menurut Syara, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. D. Sumpah. Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambil putusan terakhir. Syarat-syarat menjadi hakim dan saksi. Syarat-syarat menjadi hakim. 1. Laki-laki merdeka. 2. Berakal. 3. Beragama Islam. 4. Adil. 5. Mengetahui segala pokok hukum dan cabangnya. 6. Dapat mendengar, melihat, dan tidak bisu. Syarat-syarat menjadi saksi. 1. Beragama Islam. 2. Adil, tidak dapat. 3. Dapat berbicara. 4. Kuat ingatan dan cermat. 5. Bebas dari tuduhan. Hubungan peradilan Islam dengan ijtihad dan iftah. A. Hubungan peradilan Islam dengan ijtihad. Hubungan hukum dengan keadilan merupakan metode yang digunakan oleh para hakim di peradilan Islam dalam mewujudkan produk hukum yang baik, berkenaan dengan ketentuan undang-undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ditemui hukum yang berlaku untuk itu. Ijtihad sangat diperlukan dalam peradilan karena sering ditemui sesuatu yang tidak ada ketentuan-ketentuan hukumnya secara qat'i, tapi hanya ada tanda-tanda atau cara-cara untuk memadu ijtihad dan berijtihad. Maka untuk menerapkan hukum yang belum jelas atau hanya melihat bentuk yang diberikan nas, maka satu-satunya jalan yang dipakai adalah ijtihad. 2. Hubungan peradilan Islam dengan iftah. Dalam hal fatwa, ini kekuasaan negara tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan fatwa, sedangkan putusan hakim mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum. Alat negara pun berusaha untuk melaksanakan penghargaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh mufti sekalipun tidak merupakan keputusan yang bersifat mengikat, namun dia petunjuk bagi hakim dan merupakan pertimbangan majelis. Jadi jelaslah bahwa fatwa itu tidak merupakan aturan mengikat selama yang belum diakui oleh pengadilan. Sejarah peradilan dalam masa Rasulullah. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai, Nabi Muhammad SAW satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapan juga diposisikan sebagai sumber hukum yang harus ditaati. Sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah dapat dilihat dari pelaksanaan beliau terhadap hukum-hukum Allah SWT atau syariat Islam serta penegakannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah diperlukan dalam kerangka penegak keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguat Islam sebuah masyarakat negara yang baru lahir dan sedang dibangun di mana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-masa berikutnya.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.